Kabar menarik soal Jairo Riedewal, disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace asal Belanda, Jairo Riedewal, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk dua agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, ada dua agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei tahun 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewal. Jairo Riedewal, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Bung Ropan. Artinya dia ingin, untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih. Dan Jairo, konon kabarnya Liga Primer Inggris ini sudah selesai pada tanggal 19 Mei ini, dia ingin datang pada akhir Mei. Ya, itu yang dia inginkan. Kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus, imbuhnya. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewal untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan Bung Ropan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia, ujar Bung Ropan. Artinya bagi Jairo Riedewal ini, dia akan bersama tim Indonesia, ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra Piala Dunia. Lebih lanjut, agenda kedua Jairo di Indonesia adalah menyaksikan timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, melawan Irak. Bung Ropan pun sangat meyakini skuad Garuda bakal lolos ke babak kualifikasi selanjutnya disaksikan langsung Jairo Riedewal di GBK, jika jadi datang. Kita punya kans besar untuk bisa lolos. Nah, ketika kita akan bermain melawan Irak, Jairo tentunya ingin menyaksikan, kalau jadi dia datang pada akhir Mei ini, kata Bung Ropan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkapkan bahwa belum ada rencana mencari pemain naturalisasi tambahan dalam waktu dekat ini. Lantaran, Sintayong ingin fokus menatap agenda terdekat bersama timnas Indonesia, yakni, dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjamu Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belum ada rencana cari pemain naturalisasi tambahan, ucap Sintayong. Mungkin akan fokus dulu pertandingan-pertandingan yang akan datang, sambungnya. Sebelumnya, PSSI masih mengurus naturalisasi dari 3 pemain keturunan. Ketiganya adalah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Untuk Martin Paes, kiper FC Dallas itu selangkah lagi bisa berseragam timnas Indonesia. Kini Martin Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, sambung Arya Sinulinga. Sebelumnya, naturalisasi Martin Paes dilaporkan terbentur aturan FIFA. Lantaran, kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Maka dari itu, naturalisasi Martin Paes disebut harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Sementara untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven, naturalisasi keduanya baru melalui tahap awal. Arya Sinulinga mengatakan,
PSSI akan berusaha merampungkan naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven secepat mungkin. Kelvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri saat ini tercatat membela NEC Nijmegen. Sedangkan Jens Raven membela Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini depan. Sementara yang lain Verdonk dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erik lah, satset gitu. Jadi ya, kami enggak mau janji. Pokoknya dikerjakan, nanti tiba-tiba udah ada hasil aja, tutupnya. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari tak sabar menantikan bertemu dengan Martin Paes. Seperti diketahui, Hernando Ari saat ini merupakan kiper nomor 1 Timnas Indonesia. Kiper asal Semarang itu jadi andalan Sintayong dari Timnas Indonesia senior hingga kelompok usia U23. Terkini, penjaga gawang setinggi 180 cm itu tampil sepanjang Piala Asia U23 dan mampu mengantarkan Timnas U23 Indonesia finish di peringkat 4. Sementara di sisi lain, PSSI baru saja menaturalisasi Martin Paes, kiper asal Belanda yang membela klub MLS, FC Dallas. Sehingga Martin Paes disebut-sebut bakal menyaingi Hernando Ari untuk perebutan kiper utama di Timnas Indonesia. Tidak menjadikan saingan, Hernando Ari justru dikabarkan tak sabar bertemu dengan Martin Paes. Ia ingin belajar dari kiper berpengalaman yang sudah malang melintang di pertandingan internasional itu. Hal ini diungkapkan salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Tadi ketemu Nando, tanya kapan Paes masuk, ujar Arya Sinulinga. Saya tanya ke dia apa enggak takut tersingi. Katanya, aku nggak takut pak, aku malah mau belajar. Aku senang banget dia chat aku, tambahnya. Hernando baru saja tiba di Jakarta bersama rombongan Timnas U23 Indonesia usai melalui perjalanan hingga playoff perebutan tiket Olimpiade 2024. Pemain berusia 22 tahun mengakui mendapat banyak pelajaran dalam perjalanan panjang Garuda Muda selama lebih dari sebulan ini. Ya ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpiade 2024, ucap Hernando Ari. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah. Awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade, takdir berkata lain. Jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari, tambahnya. Ia menambahkan bahwa perjalanan Timnas U23 Indonesia tidak berakhir hingga sampai di sini. Kedepan, Timnas Indonesia masih berkembang agar bisa disegani di Asia hingga kancah dunia. Bersyukur juga, pastinya enggak berhenti sampai sini, terus lebih maju. Lebih baik kedepannya itu aja sih, kata Hernando.